Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijo Firmansyah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya dikasih tugas oleh dosen pengampu dari mata kuliah ICT. Dan di sini saya sedikit menjelaskan terkait dengan urgensi dan kedudukan ICT dalam kerangka pendidikan abad 21. Pada dasarnya teman-teman, konsep pendidikan dalam abad ke-21 ini kan sering disebut sebagai pembelajaran abad 21. Jadi ada beberapa kutipan atau jurnal yang saya sebagai referensi dalam materi ini, terutama dalam menurut Suntala, teman-teman. Pembelajaran abad 21 ini dapat dipahami sebagai pembelajaran yang ditunjukkan untuk memberikan keterampilan di abad ke-21, yaitu ada 4 elemen. Yang pertama yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah, dan kreatif inovatif. Nah, pembelajaran abad 21 ini memberikan tuntutan, teman-teman, terhadap peserta didik untuk mendapat literasi teknologi, maupun itu literasi media, serta keterampilan untuk bertahan hidup. Teman-teman, secara garis besar bahwa pembelajaran abad 21 ini adalah solusi dalam menghasilkan lulusan yang siap bersaing secara global. Nah, maka mengharuskan pendidik itu serta peserta didik menguasai salah satu keterampilan paling penting pada abad 21 ini, teman-teman. Yaitu dapat mengerti dalam menggunakan ICT ataupun TIK. Teman-teman, TIK dan dalam pendidikan dapat digunakan itu kan sebagai media dan sumber pembelajaran. Merupakan itu kan semua yang dapat dijadikan perantara oleh guru untuk membantu menyampaikan bahan ajar terhadap peserta didik. Adapun kemanfaatan dalam ICT dalam pendidikan. Bahwa di sini ada menyusun rencana pembelajaran, teman-teman. Artinya, TIK dapat dimanfaatkan dalam menyusun rencana pembelajaran dengan TIK secara inovatif, teman, dan dapat dimanfaatkan dalam semua tahapan perencanaan. Seperti jaringan internet gitu kan, yang dimanfaatkan untuk menyiapkan rencana pembelajaran dengan mempersiapkan materi gitu. Terus mencari model, metode, strategi, serta media yang dapat menyampaikan materi, baik itu pun menerapkan materinya dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, di mana guru ini memiliki peran utama dalam menghubungkan teknologi dan pembelajaran yang dilakukan gitu kan. Terus selain itu, teman-teman, bahwa ICT juga manfaat dari ICT tersebut yaitu dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran guru menggunakan TIK. Nah, sebagai sumber ataupun media pembelajaran gitu kan, teman-teman, dari poin 2 ini, bahwa guru juga menggunakan TIK sebagai ataupun ICT sebagai sumber dan media pembelajaran yang memberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas teman-teman, baik itu guru dalam merancang pembelajarannya, dan itu dapat mendukung tercapainya tujuan belajar yang telah ditetapkan. Nah, di mana pembelajaran abad 21
Seharusnya guru itu merubah pendekatan tradisional menuju pendekatan digital dengan penggunaan internet untuk mencari model, metode, strategi, dan menggunakan ICT sebagai sumber dan media pembelajaran yang mencukupi kebutuhan peserta didik, teman-teman. Terus yang ketiga yaitu sumber informasi. Bahwa ICT juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi, teman-teman. Di mana ICT menyediakan materi pelajaran online dalam bentuk buku, misalkan tulisan di internet, e-library ataupun perpustakaan elektronik kan sekarang kan mungkin kita mudah ya cari referensi ataupun jurnal yang mungkin menjadi sebagai pendorong daripada kita mengerjakan tugas, teman-teman. Nah, sebagai sumber belajar juga kan itu yang dapat diakses ataupun kita bisa mencari materi, memahami materi tersendiri, teman-teman. Terus yang keempat yaitu alternatif belajar. Nah, di dalam alternatif belajar ini maksudnya kita bisa belajar di mana saja. Salah satunya ketika waktu pandemi tahun kemarin bahwa kita tidak bisa tetap muka belajar secara langsung. Mungkin ini sebagai alternatif belajar, dan ICT juga kemanfaatan dalam ICT untuk mengakses teman-teman yang tidak bisa belajar secara langsung, mungkin bisa digunakan lewat Gmeet, Google Meet ataupun Zoom meeting dan sebagainya, teman-teman, yang bisa mendukung teman-teman belajar secara efektif ya, walaupun tidak tetap muka gitu. Terus yang selanjutnya yaitu memvisualisasikan materi yang bersifat abstrak. Artinya memvisualisasikan yang bersifat abstrak ini peserta ini khususnya mungkin media pembelajaran yang dilakukan ataupun diaktualisasikan dalam hal ini digunakan dalam sekolah dasar, yang dimana anak-anak sekolah dasar itu memanfaatkan ataupun gurunya menyajikan visualisasi dan animasi materi tertentu supaya tertarik dengan materi tersebut, teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu ICT bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang sangat menyenangkan. Dalam hal ini mungkin ICT juga bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang sangat menyenangkan. Artinya khususnya di sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama, mungkin kita bisa memanfaatkan ICT sebagai sarana untuk memudahkan kita memahami dalam materi. Contohnya sekolah dasar yang mungkin notabene-nya anak-anak itu harus dikasih terkait dengan animasi ataupun film-film yang berkenaan dengan materi-materi yang tertentu gitu, teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila teman-teman dalam hal ini ataupun saya dalam menjelaskan materi ini ada kekurangan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.